Sahabat ilmu langit yang dirahmati Allah, apa kabar hati kalian hari ini? Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian semua yang sudah meluangkan waktu, menekan tombol play, dan memilih video ini di antara begitu banyak video lain di luar sana. Percayalah, tidak ada yang kebetulan. Kalian tidak tersesat, kalian tidak salah klik, dan kalian tidak sekadar lewat. Ada alasan besar mengapa hati kalian digerakkan untuk berada di sini. Karena bisa jadi, malam ini atau pagi ini, Allah sedang ingin menitipkan pesan khusus kepada kalian. Pesan yang bisa mengubah cara pandang kita tentang tahajud, pesan yang bisa membuat kita semakin berhati-hati, agar ibadah kita benar-benar sampai ke langit dan tidak terhalang oleh hal-hal yang seharusnya bisa kita hindari. Sahabat ilmu langit, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita lakukan sesuatu bersama. Coba ketik angka 77 di kolom komentar. Angka sederhana, tapi kita jadikan simbol energi positif. Simbol bahwa kita siap menjaga sholat tahajud kita tetap murni, tetap suci, dan benar-benar menjadi jalan penghubung antara hati kita dengan Allah. Setiap kali kalian mengetik angka itu, bayangkan energi positif yang mengalir, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk semua yang membaca komentar tersebut. Sekarang mari kita masuk ke dalam pembahasan. Kita tahu, sholat tahajud adalah salah satu ibadah sunnah yang begitu agung. Disebutkan dalam banyak hadis dan ayat Al-Quran, tahajud menjadi pintu keistimewaan, pintu keberkahan, pintu kemuliaan, bahkan menjadi tanda cinta khusus dari Allah kepada hambanya. Tahajud bukan hanya ibadah tambahan, tapi ia adalah penanda siapa hamba yang benar-benar ingin mendekat. Namun di balik keindahannya, ada hal yang sering dilupakan. Bahwa tahajud juga memiliki larangan-larangan tertentu. Hal-hal yang bila kita lakukan, bisa membuat ibadah kita terhijab, tidak sampai ke langit, bahkan mungkin kembali kepada kita tanpa membawa manfaat apa-apa. Dan inilah yang perlu kita waspadai. Karena apa artinya kita bersusah payah bangun malam, menahan kantuk, mengambil wudhu, lalu sujud di hadapan Allah, jika ternyata ada kesalahan mendasar yang membuat ibadah itu sia-sia. Maka pada bagian pertama ini, kita akan membahas dengan dalam dua larangan penting yang seringkali tidak disadari. Larangan pertama adalah tahajud dengan niat pamer, dan larangan kedua adalah rajin tahajud tapi meninggalkan sholat wajib. Dua larangan ini adalah pondasi awal yang harus kita pahami sebelum melangkah lebih jauh. Mari kita mulai dengan larangan pertama. Sahabat ilmu langit, pernahkah kalian merasakan dorongan halus dalam hati ketika ingin menceritakan ibadah kalian kepada orang lain? Misalnya, setelah bangun malam dan menunaikan tahajud, tiba-tiba muncul keinginan untuk mengatakan kepada teman, "Tadi malam aku tahajud, aku berdoa lama sekali." Sekilas, tidak ada yang salah. Tapi bila ditelusuri, ada satu jebakan berbahaya yang mengintai, yaitu niat pamer atau riya. Riya itu ibarat racun yang tidak terlihat. Ia masuk pelan-pelan, kadang tanpa disadari, tapi dampaknya bisa mematikan amal. Bayangkan, kita sudah susah payah menyiapkan waktu, menguatkan tekad, lalu tahajud dengan air mata. Namun karena niatnya berubah, bukan lagi murni karena Allah, tapi karena ingin mendapat pujian manusia, maka amal itu bisa gugur begitu saja. Tahajud sejatinya adalah rahasia malam. Ia adalah percakapan sunyi antara hamba dengan Sang Pencipta. Maka semakin kita jaga kerahasiaannya, semakin besar pula nilainya di mata Allah. Ketika kita mampu menahan diri untuk tidak menceritakan, justru disitulah kekuatan tahajud itu berlipat ganda. Bayangkan seorang hamba yang di siang hari tampak biasa saja, tidak banyak bicara tentang ibadahnya, tidak menonjolkan dirinya. Tapi di malam hari ia bangkit dari tidur, berwudu, lalu menangis dalam sujud. Tidak ada yang tahu, bahkan mungkin keluarganya pun tidak sadar. Ibadah seperti inilah yang paling dicintai Allah. Karena ia murni, bersih, dan tidak ternodai oleh niat selain untuk mendekat. Maka sahabatku, jika ada satu hal yang harus kita waspadai dalam tahajud, itu adalah jangan pernah mencampurinya dengan keinginan untuk dipuji. Jangan sampai ibadah yang seharusnya jadi penghubung, malah terputus karena niat yang salah. Sekarang kita masuk ke larangan kedua. Larangan kedua ini seringkali terabaikan, yaitu rajin tahajud, tapi meninggalkan sholat wajib. Sahabat ilmu langit, mari kita renungkan sejenak. Bagaimana mungkin seorang hamba bersemangat menghidupkan malam, tapi meremehkan kewajiban di siang hari? Sholat 5 waktu adalah tiang agama. Ia adalah fondasi utama. Jika fondasi itu rapuh, maka seluruh bangunan ibadah kita pun ikut roboh.
Tahajud memang mulia, tahajud memang membuka pintu doa, tapi ia tidak akan pernah bisa menggantikan sholat wajib. Maka aneh rasanya bila seseorang bisa menahan kantuk untuk tahajud, tapi ketika azan subuh berkumandang, ia masih terlelap dan tidak menghiraukan panggilan itu. Ada sebuah perumpamaan, bayangkan seorang pekerja yang rajin datang malam-malam ke kantor untuk lembur. Ia terlihat sangat sibuk, bahkan rela begadang. Namun anehnya, ketika jam kerja normal tiba, ia justru tidak datang. Apakah bosnya akan memuji? Tentu tidak, bahkan bos akan marah, karena pekerjaan utama justru ditinggalkan. Begitu pula dengan ibadah, tahajud adalah lembur, adalah tambahan. Tapi yang wajib tetap harus ditegakkan. Sahabat, mungkin ada di antara kita yang merasa lebih mudah tahajud daripada sholat wajib tepat waktu. Tapi mari kita jujur pada hati. Itu tanda bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi dalam hubungan kita dengan Allah. Karena ibadah wajib adalah pintu masuk utama. Tanpa itu, semua amalan tambahan tidak akan berdiri kokoh. Maka mulai hari ini, mari kita letakkan sholat wajib sebagai prioritas. Setelah itu, baru kita hiasi dengan tahajud. Dengan begitu, ibadah kita tidak hanya indah, tapi juga kuat dan kokoh. Sampai di sini, saya ingin mengajak kalian semua untuk sejenak menuliskan di komentar, "Aku mau jaga niatku dalam tahajud." Tulisan sederhana, tapi bisa jadi saksi bahwa hari ini kita benar-benar ingin memperbaiki diri. Dan semoga setiap huruf yang kalian tulis, menjadi doa yang naik ke langit bersama malaikat. Sahabat ilmu langit, inilah dua larangan pertama yang wajib kita ketahui. Jangan pamer, dan jangan tinggalkan sholat wajib. Dua hal ini adalah dasar. Karena jika niat sudah benar, dan ibadah wajib sudah kokoh, maka tahajud kita akan memiliki ruh yang kuat. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas dua larangan berikutnya, yaitu tentang lalai dalam tahajud, dan berdoa tanpa keyakinan. Dua hal ini tidak kalah penting, karena bisa membuat ibadah kita kehilangan makna. Jadi pastikan kalian tetap bersama kami di bagian kedua nanti, karena pembahasan ini akan membuka mata hati kita lebih dalam lagi. Sebelum kita tutup bagian pertama ini, mari kita resapi. Tahajud bukan hanya soal bangun malam, tapi soal menjaga hati dan niat. Ketika niat itu bersih, dan ketika kewajiban utama tidak ditinggalkan, maka tahajud akan menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Sahabat ilmu langit yang dirahmati Allah, kita sudah berjalan cukup jauh di bagian pertama. Kita sudah belajar betapa pentingnya menjaga niat agar tidak tercampur dengan pamer, dan betapa tidak masuk akalnya bila seseorang rajin tahajud tapi melalaikan sholat wajib. Itu adalah dua dasar besar yang sering kali dilupakan, padahal keduanya bisa membuat ibadah kita kosong dari makna. Dan sekarang, di bagian kedua ini, kita akan menyelami dua larangan berikutnya. Dua larangan yang diam-diam sering hinggap di hati kita, bahkan mungkin tanpa kita sadari. Karena tahajud bukan hanya soal gerakan tubuh, tapi juga soal kehadiran hati. Maka mari kita masuk lebih dalam. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak kalian semua untuk kembali mengalirkan energi positif. Coba tulis angka 77 di kolom komentar, sebagai tanda bahwa hati kita ingin selalu hadir penuh dalam setiap ibadah. Karena angka itu kita jadikan simbol pengingat, bahwa kita bukan hanya ingin melakukan tahajud secara fisik, tapi juga dengan hati yang hidup dan doa yang penuh keyakinan. Mari kita mulai dengan larangan ketiga. Larangan ketiga, sholat tahajud dengan hati yang lalai. Sahabat ilmu langit, pernahkah kalian sholat tapi pikiran justru melayang kemana-mana? Bibir membaca ayat, tubuh berdiri, ruku, dan sujud, tapi hati sibuk menghitung pekerjaan besok. Atau tubuh sedang berdiri di hadapan Allah, tapi pikiran melayang pada urusan dunia. Itulah yang disebut dengan lalai. Tahajud adalah ibadah istimewa, waktunya pun tidak sembarangan, yaitu di sepertiga malam terakhir. Saat orang lain masih terlelap dalam tidur nyenyak, Allah memilih hamba-hamba tertentu untuk dibangunkan. Tapi bayangkan, sudah Allah pilih, sudah Allah gerakkan untuk bangun, tapi ternyata hati kita justru tidak hadir. Bukankah itu sebuah kerugian besar? Bayangkan seorang raja memanggilmu ke istana. Malam-malam, ketika semua orang tidur, tiba-tiba engkau dipanggil untuk masuk ke ruang singgasana. Raja menyiapkan waktu hanya untukmu. Tapi anehnya, ketika berhadapan dengan raja itu, engkau malah sibuk dengan pikiran lain. Pandangan kosong, hati tidak fokus, bahkan mungkin berdiri sekadar formalitas.
Apakah pantas seorang raja merasa dihormati dengan cara seperti itu? Begitu pula dengan tahajud. Ia bukan sekadar ritual fisik. Ia adalah percakapan rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Maka ketika hati lalai, ruh dari percakapan itu hilang. Yang tersisa hanya gerakan tanpa makna. Di dalam Al-Quran, Allah berulang kali mengingatkan tentang orang-orang yang sholat tapi lalai. Bahkan disebutkan celaka bagi mereka yang sholat, tapi hatinya tidak hadir. Maka tahajud yang seharusnya menjadi sumber kekuatan, justru bisa menjadi amal yang kosong bila kita biarkan hati kita melayang entah kemana. Lalu, bagaimana caranya agar kita tidak lalai? Pertama, siapkan hati sebelum sholat. Jangan langsung bangun lalu terburu-buru berdiri. Ambil jeda sejenak, berwudu dengan tenang, rasakan dinginnya air sebagai penyegar jiwa. Kedua, hadirkan kesadaran bahwa kita sedang benar-benar dipanggil. Bayangkan Allah melihat kita, mendengar doa kita, dan menunggu bisikan hati kita. Ketiga, baca doa dan ayat dengan perlahan, jangan terburu-buru. Karena semakin lambat, semakin mudah hati ikut larut. Tahajud bukan perlombaan kecepatan. Ia adalah ruang untuk hening, untuk tenang, untuk menghadirkan hati sepenuhnya. Dan disitulah, doa-doa kita menemukan jalan menuju langit. Sekarang mari kita masuk pada larangan keempat. Larangan keempat, berdoa tanpa keyakinan. Sahabat ilmu langit, inilah kesalahan besar yang sering tidak disadari. Banyak orang bangun malam, tahajud dengan penuh harapan, tapi ketika berdoa, hatinya ragu. Ada suara kecil yang berkata, sepertinya sulit terkabul. Atau, mungkin Allah tidak akan memberikan apa yang aku minta. Padahal justru keyakinan itu adalah pintu. Doa tanpa keyakinan ibarat panah yang dilepaskan tanpa arah. Ia meluncur, tapi tidak pernah sampai ke sasaran. Rasulullah bersabda, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan. Kata-kata ini bukan main-main, karena doa itu bukan hanya tentang kata-kata yang keluar dari lisan, tapi juga tentang keyakinan yang tertanam di hati. Bayangkan seorang anak kecil yang datang pada ayahnya. Ia berkata, "Ayah, aku lapar, tolong beri aku makan." Apakah sang ayah akan menolak? Tentu tidak, apalagi kalau permintaan itu datang dengan penuh keyakinan bahwa ayahnya mampu dan mau memenuhi. Tapi bagaimana kalau si anak datang dengan ragu-ragu? "Ayah, beri aku makan, tapi aku tahu ayah mungkin tidak bisa." Kalimat seperti itu justru menyakitkan, karena ia seakan-akan meragukan kasih sayang dan kemampuan ayahnya sendiri. Begitu pula dengan Allah. Dia adalah Rabb yang Maha Kaya, Maha Mengabulkan, dan Maha Penyayang. Tidak ada permintaan yang terlalu besar baginya. Bahkan ketika semua manusia meminta sekaligus, dan Allah kabulkan seluruhnya, tidak akan berkurang sedikit pun dari kekayaannya. Maka ketika kita berdoa, khususnya di waktu tahajud yang penuh keberkahan, hadirkan keyakinan penuh. Yakin bahwa doa kita didengar, yakin bahwa Allah mencatat setiap kata, yakin bahwa jawaban pasti datang, meski mungkin tidak sesuai dengan waktu dan cara yang kita bayangkan. Sahabat, kadang Allah tidak langsung mengabulkan doa kita. Bukan karena Dia tidak mau, tapi karena Dia tahu kapan waktu terbaik. Kadang Allah tidak memberi apa yang kita minta, tapi menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun semua itu hanya bisa dirasakan oleh hati yang yakin. Doa tanpa keyakinan adalah doa yang lemah. Tapi doa yang dibungkus keyakinan adalah doa yang menembus langit. Maka mulai sekarang, mari kita perbaiki cara berdoa kita. Jangan hanya berdoa dengan lisan, tapi doa dengan hati yang penuh keyakinan. Sekarang saya ingin mengajak kalian semua untuk menuliskan di komentar kalimat ini, "Aku yakin Allah mendengar doaku." Tulis itu dengan sepenuh hati, karena tulisan sederhana ini bisa menjadi penguat keyakinan kita. Dan bayangkan, ketika orang lain membaca komentar kalian, mereka juga ikut teringat untuk yakin kepada Allah. Mengalir ke bagian selanjutnya, sahabat ilmu langit, sampai di sini kita sudah membahas dua larangan besar berikutnya. Jangan sholat tahajud dengan hati lalai, dan jangan berdoa tanpa keyakinan. Dua hal ini terlihat sepele, tapi bisa membuat ibadah kita kosong dari makna. Bayangkan, kita sudah bangun malam, sudah mengambil wudhu, sudah berdiri dalam sepi, tapi ternyata hati tidak hadir, atau doa kita lemah karena ragu. Sungguh rugi jika itu yang terjadi. Di bagian berikutnya, kita akan membahas larangan kelima dan keenam, yaitu tentang memaksakan diri dalam tahajud sampai ibadah terasa beban, dan tentang meremehkan tahajud dengan alasan sepele. Dua hal ini akan membuka mata kita lebih lebar,
agar kita bisa menjaga ibadah ini dengan sepenuh hati. Maka pastikan kalian tetap bersama Ilmu Langit, karena kita akan semakin dalam menyelami rahasia sholat malam ini. Sebelum menutup bagian kedua ini, mari kita resapi bersama. Tahajud adalah undangan khusus dari Allah. Maka ketika hati hadir, dan keyakinan teguh, ibadah itu akan menjadi cahaya yang menuntun hidup kita. Jangan biarkan hati lalai, dan jangan biarkan keraguan merampas kekuatan doa kita. Sahabat Ilmu Langit yang dirahmati Allah, kita sudah berjalan panjang bersama. Dari bagian pertama, kita belajar tentang larangan pamer dalam tahajud dan larangan melalaikan sholat wajib. Dari bagian kedua, kita menyelami bahaya hati yang lalai dan doa yang lemah karena tanpa keyakinan. Dan kini, kita tiba pada dua larangan terakhir yang tidak kalah penting. Dua larangan ini seringkali tidak dianggap serius, padahal dampaknya sangat besar. Banyak orang yang terjebak tanpa sadar. Maka mari kita buka mata hati kita, agar tahajud benar-benar menjadi jalan penghubung yang bersih antara kita dengan Allah. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak kalian lagi untuk menyalakan energi positif. Coba tulis angka 77 di kolom komentar. Angka sederhana, tapi kali ini kita niatkan sebagai tanda kesungguhan. Bahwa kita ingin tahajud menjadi ibadah yang ringan, penuh cinta, dan tidak pernah diremehkan. Setiap kalian menuliskan angka itu, bayangkan doa dan semangat kalian ikut mengalir kepada semua sahabat Ilmu Langit yang membaca. Larangan kelima, memaksakan diri sampai tahajud terasa beban. Sahabat, pernahkah kalian merasakan lelah luar biasa, tapi tetap bangun untuk tahajud, lalu di tengah sholat justru hati terasa berat, bahkan muncul rasa mengeluh? Seakan-akan tahajud bukan lagi hadiah, tapi beban. Inilah yang harus kita waspadai. Tahajud tidak pernah dimaksudkan untuk menyiksa. Ia bukan cambuk yang memaksa kita, tapi hadiah yang menenangkan jiwa. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan keseimbangan. Beliau pernah menegur sahabat yang terlalu keras dalam beribadah sampai melampaui batas kemampuan dirinya. Karena Allah tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya. Memaksakan diri bisa menimbulkan dua hal berbahaya. Pertama, membuat kita membenci ibadah itu sendiri. Karena ketika dipaksa, hati mulai menolak. Sholat malam yang seharusnya indah, berubah menjadi kewajiban yang berat. Kedua, memaksakan diri justru bisa membuat tubuh lemah, sehingga sholat wajib di siang hari menjadi terganggu. Tahajud seharusnya manis. Ia adalah jeda untuk menenangkan diri. Maka jika tubuh benar-benar lelah, tidurlah sebentar. Rasulullah pun pernah tidur di awal malam, lalu bangun di sepertiga malam terakhir. Beliau mengajarkan keseimbangan, agar ibadah tetap terasa ringan dan penuh keikhlasan. Bayangkan, seorang tamu datang membawakan hadiah untukmu. Tapi karena kamu terlalu sibuk dan tidak menikmatinya, hadiah itu malah terasa merepotkan. Bukankah aneh? Begitu pula tahajud. Ia adalah hadiah, bukan beban. Maka jangan sampai kita mengubahnya menjadi sesuatu yang memberatkan hati. Cara terbaik adalah lakukan dengan perlahan. Mulailah dengan 2 rakaat ringan, lalu tambah sesuai kemampuan. Jangan langsung ingin panjang, tapi nikmati prosesnya. Karena yang dilihat Allah bukan kuantitas, tapi ketulusan. Larangan ke-6, meremehkan tahajud dengan alasan sepele. Sahabat Ilmu Langit, larangan terakhir ini mungkin yang paling sering terjadi. Banyak orang tahu keutamaan tahajud, banyak yang paham doa di sepertiga malam mustajab, tapi mereka menundanya dengan alasan sepele. Nanti saja, kan masih ada malam berikutnya. Atau, cukup sholat wajib saja, tahajud tidak penting. Padahal siapa yang bisa menjamin kita masih hidup esok malam? Siapa yang bisa memastikan umur panjang sampai kesempatan berikutnya? Tidak ada. Itulah kenapa meremehkan tahajud adalah kesalahan besar. Karena kita menolak kesempatan emas yang bisa jadi terakhir dalam hidup. Tahajud adalah waktu ketika Allah turun ke langit dunia dan menyeru, "Siapa yang meminta kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku jawab. Siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni." Kalimat ini bukan dongeng. Ia janji langsung dari Allah. Tapi sayangnya, kita sering lebih memilih tidur. Mari kita jujur, berapa kali kita menunda-nunda dengan alasan, masih capek, nanti saja. Atau, besok kan libur, aku bisa tahajud besok. Padahal setiap kali kita berkata begitu, bisa jadi malaikat sedang mencatat penolakan kita terhadap undangan Allah. Sahabatku, jangan remehkan ibadah ini. Karena tahajud adalah rahasia para kekasih Allah.
Ia adalah ibadah yang membedakan hamba biasa dengan hamba pilihan. Maka ketika kesempatan datang, sambutlah. Jangan menundanya, karena kita tidak tahu apakah kesempatan itu akan datang lagi. Mengikat semua larangan jadi satu pelajaran. Sekarang mari kita lihat ke belakang. Ada 6 larangan besar yang sudah kita bahas. Jangan pamer, jangan tinggalkan sholat wajib, jangan lalai, jangan berdoa tanpa keyakinan, jangan memaksa sampai terbebani, dan jangan meremehkan dengan alasan sepele. 6 hal ini terlihat sederhana, tapi sebenarnya mereka adalah kunci. Karena tahajud bukan sekadar ibadah sunnah. Ia adalah tanda cinta, dan cinta hanya akan tumbuh bila kita jaga dengan benar. Jika kita pamer, cinta itu rusak. Jika kita lalai, cinta itu hampa. Jika kita meremehkan, cinta itu padam. Maka menjaga tahajud berarti menjaga hubungan cinta kita dengan Allah. Sahabat ilmu langit, saya ingin mengajak kalian melakukan sesuatu bersama. Coba tuliskan di komentar, "Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang ikhlas dalam tahajud." Kalimat sederhana, tapi bila ditulis dengan hati, ia bisa menjadi doa yang naik ke langit. Dan jangan lupa, tetap tulis angka 77 sebagai energi positif, tanda bahwa kita ingin tahajud kita terjaga dari 6 larangan ini. Sahabatku, tahajud adalah undangan istimewa. Allah tidak memilih semua orang untuk bangun di malam hari. Hanya mereka yang dipanggil khusus, yang diberi kekuatan untuk meninggalkan tidur nyenyak, lalu berdiri dalam sepi. Maka jangan sia-siakan panggilan itu. Jangan biarkan 6 larangan ini membuat tahajudmu kosong, atau bahkan terhijab dari langit. Ingatlah, setiap kali kita sujud di malam hari, sebenarnya kita sedang membangun jalan rahasia menuju Allah. Jalan yang tidak semua orang bisa tempuh. Dan jalan itu hanya akan terbuka bila kita jaga dengan niat yang murni, hati yang hadir, keyakinan penuh, kesungguhan tanpa beban, serta penghormatan tanpa meremehkan. Semoga setelah menonton video ini, kita semua menjadi hamba yang lebih hati-hati. Hamba yang menjaga tahajud bukan hanya sebagai rutinitas, tapi sebagai persembahan cinta kepada Allah. Dan bila satu hari nanti, doa-doa kita terjawab dengan cara yang indah, kita akan tersenyum. Karena kita tahu, itu adalah hadiah dari sholat-sholat sunyi yang pernah kita jaga di malam hari. Sahabat ilmu langit, terima kasih sudah bersama hingga akhir. Ingat, tidak ada yang kebetulan. Jika kalian menonton sampai titik ini, artinya Allah benar-benar ingin hati kalian disentuh dengan pesan ini. Mari kita jaga tahajud kita, mari kita hidupkan malam kita, dan mari kita jalani hidup dengan cahaya doa yang selalu menembus langit. Sahabat ilmu langit yang dirahmati Allah, kita sudah menempuh perjalanan panjang. Dari awal kita berbicara tentang sholat tahajud dengan segala misteri dan rahasianya, lalu satu persatu membuka tabir larangan yang sering kali tidak disadari. Kita sudah menyelami 6 larangan besar yang ternyata bisa menjadi penghalang doa-doa kita sampai ke langit. Dan kini, saatnya kita mengikat semuanya dalam satu kesimpulan yang akan menancap kuat di hati kita. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita hentikan sejenak aliran pikiran kita. Tarik napas pelan-pelan, keluarkan perlahan. Rasakan bahwa saat ini bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Jika kalian mendengarkan atau membaca kesimpulan ini, berarti Allah benar-benar sedang berbicara kepada hati kalian melalui pesan ini. Allah sedang mengetuk, mengingatkan, sekaligus mengajak kita untuk kembali lebih dekat. Maka mari kita sambut dengan hati yang terbuka. Mari kita resapi, karena apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi titik balik, bisa menjadi jalan baru dalam hidup kita. Mengikat kembali 6 larangan, kita ulang sebentar agar tidak terlupa. Ada 6 larangan yang harus kita jaga dalam sholat tahajud. Pertama, jangan pernah sholat tahajud dengan niat pamer. Karena niat itu pondasi, bila niat sudah rusak, maka seluruh bangunan ibadah runtuh. Kedua, jangan sampai rajin tahajud tetapi meninggalkan sholat wajib. Karena sholat wajib adalah tiang, sementara tahajud adalah atap. Mustahil ada atap tanpa tiang. Ketiga, jangan jalani tahajud dengan hati yang lalai. Karena Allah tidak melihat sekadar gerakan, tapi isi hati yang hadir dalam setiap sujud. Keempat, jangan berdoa dalam tahajud sambil meragukan kuasa Allah. Karena doa tanpa keyakinan hanyalah ucapan kosong. Allah mencintai hamba yang yakin penuh pada janjinya. Kelima, jangan memaksakan diri sampai ibadah terasa beban. Karena tahajud adalah hadiah, bukan siksaan. Ia harus dirasakan dengan cinta, bukan keluhan. Keenam,
jangan pernah meremehkan tahajud dengan alasan sepele. Karena kita tidak tahu apakah masih diberi kesempatan hidup esok hari. 6 larangan ini sederhana, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Karena ibadah bukan hanya soal melakukan, tetapi juga soal menjaga agar tetap bersih dari hal-hal yang merusak. Mengapa Allah memanggil kita di malam hari? Sahabat, mari kita renungkan. Mengapa tahajud ditetapkan di sepertiga malam terakhir, saat orang-orang sedang tidur nyenyak? Mengapa Allah memilih waktu itu, bukan siang hari, bukan sore, bukan pagi? Karena di malam yang hening, Allah ingin berbicara langsung dengan kita tanpa gangguan. Malam adalah waktu ketika dunia sunyi, ketika tidak ada distraksi, ketika tidak ada hiruk-pikuk. Hanya ada kita dan Allah. Malam adalah waktu paling intim. Karena doa yang dipanjatkan di malam hari, dengan mata yang berat menahan kantuk, dengan tubuh yang rela bangun dari kasur empuk, itu lebih berharga di sisi Allah daripada doa yang dilantunkan dalam keramaian. Tahajud adalah tanda cinta. Ia adalah bukti bahwa kita rela meninggalkan sesuatu yang kita sukai, yaitu tidur, hanya untuk bersama Allah. Kesalahan yang sering kita lakukan. Namun sayangnya, banyak dari kita yang tidak menyadari kesalahan-kesalahan kecil. Ada yang menganggap tahajud hanya ritual tambahan, padahal ia adalah pintu rahasia menuju kedekatan dengan Allah. Ada yang menjadikannya pameran, padahal ia seharusnya rahasia. Ada yang melakukannya dengan terburu-buru, padahal ia seharusnya dinikmati perlahan. Kesalahan kecil itu lama-lama menumpuk, hingga akhirnya tahajud menjadi kosong, sekadar rutinitas tanpa makna. Doa-doa kita terasa berat naik ke langit, karena terhalang oleh niat yang salah, hati yang lalai, atau sikap meremehkan. Inilah yang membuat kita harus berhati-hati. Karena ibadah itu bukan hanya soal dikerjakan, tapi bagaimana ia diterima. Dan tahajud adalah ibadah yang sangat halus, yang hanya bisa hidup bila kita benar-benar menjaga niat dan sikap kita. Rahasia energi tahajud. Sahabat ilmu langit, mari kita lihat dari sisi lain. Mengapa orang yang rutin tahajud wajahnya bercahaya? Mengapa doa-doanya sering terkabul? Mengapa hatinya tenang, meski hidupnya penuh ujian? Karena tahajud itu seperti charger jiwa. Ia memberi energi yang tidak bisa diberikan oleh tidur panjang. Ia menyalakan cahaya yang tidak bisa dinyalakan oleh lampu dunia. Tahajud adalah saat Allah menuangkan rahmat langsung ke hati kita. Maka siapapun yang menjaganya, akan merasakan kekuatan yang berbeda. Namun semua itu hanya bisa kita dapatkan bila kita menjauhi 6 larangan tadi. Karena larangan itu ibarat debu yang menutupi cahaya. Kalau kita bersihkan, maka cahaya itu akan memancar dengan terang. Sahabat ilmu langit, mari kita lakukan sesuatu bersama-sama. Buka kolom komentar, lalu tulis kalimat sederhana ini, "Ya Allah, jagalah tahajudku dari 6 larangan." Kalimat ini adalah doa bersama kita. Semakin banyak yang menulis, semakin banyak doa yang naik ke langit. Dan jangan lupa, tulis juga angka 77 sebagai simbol energi positif. Biar ruang komentar kita bukan sekadar kolom biasa, tapi menjadi ladang doa, menjadi tempat energi kebaikan yang mengalir di antara kita. Pesan terakhir, jangan sia-siakan panggilan malam. Sahabatku, hidup ini singkat. Tidak ada yang menjamin kita masih bisa bangun di malam berikutnya. Maka jangan tunda, jangan sia-siakan undangan istimewa dari Allah. Ketika kita berdiri dalam gelap malam, sebenarnya kita sedang menyalakan cahaya yang akan menerangi hidup kita di siang hari. Ketika kita bersujud di sepertiga malam, sebenarnya kita sedang membangun benteng yang akan melindungi kita dari godaan di siang hari. Dan ketika kita menangis dalam doa tahajud, sebenarnya kita sedang mencuci hati kita dari segala dosa yang menempel. Maka mari kita jaga, mari kita rawat, jangan biarkan 6 larangan itu merusak hadiah yang luar biasa ini. Sahabat ilmu langit, terima kasih sudah bersama sampai akhir. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Saya percaya, tidak ada yang kebetulan. Allah yang menggerakkan hati kalian untuk sampai di sini. Semoga setelah ini, setiap malam kita menjadi lebih berarti. Semoga setiap tahajud kita lebih murni, lebih tulus, dan lebih diterima oleh Allah. Dan semoga 6 larangan yang sudah kita pelajari menjadi pagar yang menjaga kita, agar tahajud kita benar-benar menjadi jalan menuju ridha Allah. Ingat, sholat tahajud bukan sekadar ibadah. Ia adalah rahasia, rahasia yang hanya dibuka bagi hamba yang dipilih. Dan malam ini, Allah sedang memilih kita. Maka jangan sia-siakan, jawablah panggilan itu, berdirilah, sujudlah,
Dan biarkan doa-doa kita terbang bebas menuju langit. Sahabat ilmu langit yang selalu dirahmati Allah, akhirnya kita tiba pada penghujung perjalanan panjang dalam video ini. Dari awal kita membicarakan tentang sholat tahajud, lalu satu persatu membuka larangan yang ternyata sering kita sepelekan. Dan sekarang, kita sampai pada bagian penutup. Tapi sahabat, penutup bukan berarti akhir. Justru disinilah titik awal yang sesungguhnya. Karena semua yang kita dengar tadi akan menjadi sia-sia bila tidak berlanjut pada tindakan nyata. Ibarat orang yang duduk di kelas selama berjam-jam, mendengarkan ilmu guru dengan penuh semangat, tapi setelah keluar dari kelas ia kembali lupa, kembali lalai, kembali tenggelam dalam kesibukan dunia. Ilmu itu tidak akan memberi cahaya apa-apa. Maka penutup kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk benar-benar merenungkan. Kita letakkan tangan di dada, kita rasakan detak jantung kita. Itu adalah tanda bahwa Allah masih memberi kita kesempatan. Dan kesempatan itu jangan disia-siakan. Mengulang esensi 6 larangan, mari kita ikat kembali apa yang sudah kita pelajari. Ada 6 larangan besar dalam sholat tahajud yang harus kita jauhi. 1. Jangan sholat tahajud dengan niat pamer. 2. Jangan tahajud tapi melalaikan sholat wajib. 3. Jangan tahajud dengan hati yang lalai. 4. Jangan berdoa tanpa keyakinan pada Allah. 5. Jangan memaksakan diri sampai ibadah jadi beban. 6. Jangan meremehkan tahajud dengan alasan sepele. 6 larangan ini adalah pagar. Jika kita menjaganya, maka tahajud kita akan terjaga. Tapi jika kita merobohkan pagar itu, maka tahajud kita bisa menjadi kosong. Bahkan mungkin hanya menjadi rutinitas tanpa makna. Sahabatku, jangan sampai kita sibuk dengan gerakan, tapi lupa dengan ruh. Jangan sampai kita tekun di luar, tapi lalai di dalam. Karena Allah tidak menilai banyaknya rakaat, tetapi ketulusan hati. Mengapa tahajud itu spesial? Tahajud bukan sekadar sholat sunnah. Ia adalah bukti cinta. Ia adalah dialog rahasia antara hamba dengan Rabb-Nya. Ketika dunia tertidur, Allah memanggil kita. Pintu langit dibuka, doa-doa dijemput. Allah berfirman dalam hadis qudsi, adakah di antara hambaku yang berdoa, maka akan aku kabulkan. Adakah yang memohon ampun, maka akan aku ampuni. Bayangkan, sang raja segala raja, yang memegang langit dan bumi, turun di waktu sepertiga malam hanya untuk menunggu doa kita. Apakah kita tega melewatkannya? Apakah kita sanggup berkata, nanti saja, besok malam? Sahabat, kesempatan ini terlalu mahal untuk dilewatkan. Karena siapa tahu malam ini adalah malam terakhir kita. Cahaya yang hilang karena lalai. Namun sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari. Ada yang tahajud tapi sekadar formalitas. Ada yang tahajud tapi sibuk memikirkan dunia. Ada pula yang merasa bangga lalu menceritakannya kemana-mana. Semua itu membuat tahajud kehilangan cahaya. Tahajud bukan tentang gengsi. Tahajud bukan tentang pencitraan. Tahajud adalah tentang kerendahan hati di hadapan Allah. Jika kita salah niat, maka cahaya itu padam. Jika kita salah sikap, maka doa itu tertahan. Maka berhati-hatilah, jangan sampai larangan-larangan itu menghapus energi besar yang seharusnya kita dapatkan dari tahajud. Doa kolektif bersama, sahabat ilmu langit, mari kita lakukan sesuatu bersama-sama. Buka kolom komentar sekarang, lalu tulis kalimat ini, ya Allah, jagalah tahajudku dari 6 larangan. Kalimat sederhana ini adalah doa, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk saudara-saudara kita yang membaca. Karena setiap komentar yang ditulis dengan niat baik, insya Allah akan menjadi energi positif yang menyebar. Dan jangan lupa, tulis juga angka 77. Angka 77 ini bukan sekadar angka, tapi simbol niat kita untuk menyalurkan energi kebaikan. Biar kolom komentar kita tidak dingin, tapi hangat dengan doa, penuh dengan cahaya. Sahabatku, jangan pernah meremehkan sholat tahajud. Jangan biarkan 6 larangan tadi merusak hadiah besar yang sudah Allah sediakan untuk kita. Tahajud itu bukan hanya tentang doa yang terkabul. Ia juga tentang ketenangan jiwa. Ia tentang wajah yang bercahaya. Ia tentang hati yang lembut. Ia tentang kekuatan menghadapi dunia. Siapa yang menjaga tahajudnya, maka Allah akan menjaganya di siang hari. Siapa yang istiqomah tahajud, maka Allah akan menurunkan ketenangan di hatinya. Maka mari kita mulai dari malam ini. Jangan tunda, jangan tunggu sempurna. Bangun, wudu, lalu berdirilah di hadapan Allah. Tidak perlu lama, tidak perlu banyak. Yang penting hati hadir,
niat tulus, dan larangan itu kita jaga. Sahabat ilmu langit, terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Terima kasih sudah meluangkan waktu, menahan diri, dan membuka hati. Saya percaya, Allah yang menggerakkan langkah kalian sampai di sini. Ingat baik-baik, 6 larangan dalam tahajud bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi, agar tahajud kita benar-benar menjadi jalan menuju rahmat Allah. Semoga setelah ini, kita bukan hanya sekadar tahu, tapi juga mampu menjaga. Semoga setiap malam kita semakin dekat dengan Allah. Semoga setiap sujud kita semakin ringan, dan setiap doa kita semakin mustajab. Dan semoga, ketika ajal menjemput, kita dipanggil dalam keadaan hati yang masih dekat dengan Allah, dalam keadaan lisan yang masih menyebut namanya, dan dalam keadaan rindu bertemu dengannya. Maka sahabatku, hati-hati. Jangan biarkan 6 larangan itu merusak ibadah yang begitu istimewa. Jaga niatmu, jaga hatimu, jaga keyakinanmu, jaga ibadahmu. Karena semua itu akan kembali kepadamu. Mari kita akhiri dengan doa kecil. Ya Allah, kuatkan kami untuk menjaga tahajud. Jauhkan kami dari 6 larangan. Terimalah setiap sujud kami, setiap doa kami, setiap tetes air mata kami. Dan jadikan tahajud kami sebagai jalan menuju ridha-Mu. Amin.